back to Cerita Jenita. I really hope that you're doing great despite the new normal nih. Nah, hari ini gue udah sama seseorang yang mungkin kayaknya udah nggak asing nih bagi beberapa dari kalian. Karena dia adalah seorang radio announcer, MC, TV presenter juga, dan seorang Korean enthusiast. So, without further ado, let us all welcome Cia Wardana. Thank you banget, Cia. Sama-sama. Sudah hadir di podcast YouTube gue. Oke, baiklah. Tapi mohon maaf ya, ini agak cahaya kamar aku kayak Tapi ini bagus banget, guys. Ini hebat banget loh, Cia. Niat banget siapin backdrop sendiri. Iya, supaya kita tetap kreatif ya di WFH ini ya kan. Maksimal ya, Kak, ya, konten creating-nya. Cia, hari ini gue ada topik menarik nih. Ngomongin passion dan karir. Wah. Takut. Iya. Jadi, katanya nih ya, gue denger dari orang, ada beberapa spesies di dunia ini. Spesies? Oke. Spesies manusia di dunia ini. Jadi, ada 2 spesies besarnya. Jadi, orang yang terlahir udah tahu nih mau apa. Jadi, misalnya, aku mau jadi pilot, aku mau jadi dokter. Sampai gede itu. Jadi pilot, jadi dokter terjadi gitu. Nah, sedangkan spesies yang kedua nggak tahu jadi apa. Dari kecil maunya banyak hal gitu. Mau jadi pilot, mau jadi pramugari, mau jadi content creator gitu sekarang. Nah, waktu kecil nggak pernah kepikiran sih ada pekerjaan yang namanya content creator. Iya, kayaknya anak sekarang ya baru sekarang mungkin kepikir gitu. Nah, tapi spesies yang kedua ini ada subspesiesnya lagi nih teman-teman. Wow. Iya, jadi spesies kedua ini jadi 3 menurut gue. Jadi yang 2A itu tuh yang dengerin kanan kiri. Misalnya yang kayak udahlah, lu ambil accounting aja. Accounting kan menjanjikan. Terus dia yang kayak oh ya iya juga ya. Ya udah deh ambil accounting. And eventually they love it. They love numbers gitu kan. Nah, tapi ada juga nih yang udah dengerin kanan kiri, yang 2B tetap gak suka, tapi ya udahlah, since gua good at it, bingung ya. Iya, I'm good at it, gua get paid for it, ya udah kerjain aja gitu. Itu yang tipe kedua, spesies kedua Libra bukan sih, kok kayak bingung sendiri gitu. Wow, iya mungkin bisa jadi. Dan yang ketiga nih, spesies 2C adalah, oh my gosh, spesies 2C itu tuh orang yang ganti-ganti akhirnya dia menemukan apa yang dia suka eventually. Lu itu termasuk spesies atau subspesies yang mana? Waduh, yang mana ya? Kayaknya aku nggak ada bahkan di antara itu semua. Aku waktu kecil pengen banget jadi semuanya, banyak hal. Berarti harusnya aku jadi spesies yang kedua kan? Soalnya kan nggak tahu mau apa, mau semuanya. Bukan nggak tahu mau apa, tapi kayak setiap aku melihat sesuatu, aku pengen menjadi seperti itu. Ketika nonton TV ada orang acting, oh aku pengen jadi aktris, gitu, pengen jadi aktor. Tapi ketika aku ngelihat orang misalnya dibawa kerja sama papaku ke tengah laut, terus lihat, oh aku pengen jadi insinyur, pengen kemana, aku pengen jadi bisnisman waktu kecil ya. Tapi ada hal-hal yang aku lakuin terus-terusan, yaitu aku dulu waktu kecil, aku emang suka banget nontonin acara. Tau gak sih dulu Agnes Monica yang Trilili kayak gitu-gitu kan. Terus aku tuh suka ngikutin kayak bersama dengan aku taruh boneka-boneka aku semua, ceritanya aku adalah MC-nya. Tapi aku nggak punya keinginan untuk aku pengen jadi host atau aku pengen jadi MC, enggak. Keinginan aku ya yang lain, pekerjaan yang pada saat itu mungkin dianggap nyata ya. Kalau zaman dulu kayak pekerjaan jadi host kayak nggak nyata nggak sih, atau penyiar ngerti. Maksudnya iya kan, kayak ngawang banget nih mau jadi kayak host gitu. Tapi aku tuh terus-terusan berubah. Jadi waktu aku SMA, karena aku ikutan cheers, aku pengen jadi coach cheerleaders gitu, cheerleading coach. Terus aku udah jadi cheerleading coach. Terus teman aku nawarin aku, mau nggak training jadi penyiar radio? Mau. Oke, aku pengen jadi penyiar radio seperti Indy Barens gitu misalnya, kayak gitu. Iya, zaman kita dulu Indy Barens, terus apa lagi sih? Ya Backtum kayak gitu-gitu kan. Nah, itu aku pengen. Terus udah jadi penyiar radio, sekarang aku pengen deh jadi host acara jalan-jalan. Aku terus-terusan kayak gitu, tapi aku tahu aku akan jadi ketika aku menginginkan itu gitu. Wow sih. Aku walaupun nggak langsung ya, cuman kayak aku tahu suatu saat aku akan bisa kayak gitu. Anjay, takut. Have so much faith in it. Iya. Tapi gimana nih cerita lebih detailnya dari kecil sampai jadi Cia Wardana yang sekarang? Jadi sebenarnya seperti yang tadi aku bilang, aku waktu kecil suka main, kayak ceritanya aku adalah pembawa acara gitu kan. Ceritanya aku adalah host acara TV. Terus kayak di depan rumah tuh di teras, aku anggap itu seperti stage ya, seperti panggung. Terus aku, halo Bandung
misalnya di Bandung kan, dia rumah aku tuh di atas, jadi kayak pemandangan di teras aku tuh langsung ke kota Bandung, jadi aku selalu merasa kayak kota Bandung, lihatlah aku kayak gitu kan. Terus Kayaknya seru di rumah yang dulu. iya kan, terus aku kayak ya please welcome si ini si A pemain band apa segala macam udah tuh. Tapi terus pas aku sekolah, mamaku tuh nyuruh aku sekolah radio gitu. Ini pas SMP mau ke SMA. Oh wow, karena dia ngelihat ada potensi dan passion di diri kamu atau gimana tuh? Nggak mungkin ya, karena aku suka halu kan, suka kayak ngomong sama boneka, ngomong sama angkasa gitu kan. Jadi akhirnya kayak ya udah kamu kenapa nggak sekolah radio, bukan sekolah radio sih, kayak kursus gitu ya, kursus penyiar gitu. Dulu di Bandung ada namanya Dijari, terus aku sempat tapi kayak males-malesan karena aku tuh lebih into ke cheers waktu itu. Jadi aku tiap hari latihan. Nah, tapi aku tuh dulu di Bandung ada namanya OS Radio Bandung. Jadi dia tuh kayak itu ada juga nggak sih di Jakarta? Di Jakarta ada OS Jakarta. Nah terus kalau di Prambors dulu ada DJ Kamu ya kalau nggak salah. Gue nggak tahu, gue baru dengerin Prambors. Kayak baru-baru ini ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin kayak zaman dulu pokoknya waktu aku sekolah. Jadi dia tuh ada kayak anak SMP SMA yang nggak jadi penyiar sih, tapi ada acara khusus anak-anak sekolah. Jadi kayak kita kumpul dari perwakilan sekolah dulu gitu tuh kan loh. ada nonton satu acara TV-nya, aduh siapa sih yang Kribo gitu, kayaknya penyiar Prambors juga deh, yang acaranya ke sekolah gitu. Iya. Yang dia apa sih bisa ada lomba cheers gitu-gitu. Iya, bisa kayak gitu. Tapi kalau ini aku nggak lomba cheers, jadi lebih ke jadi kayak ambasador setiap SMA gitu loh. Untuk perwakilan SMA di Bandung, kayak kita nggak siaran banget, tapi siaran weekend doang kayak gitu. Tapi oke lah, itu cuman kayak selewat aja. Terus udah gitu aku tetap cheers. Aku sampai kuliah tuh lanjut masih cheers gitu. Tapi kalau bukan cheers SMA lagi, tapi udah yang kayak apa ya, regional ya, profesional gitu, regional gitu, yang kayak buat tanding-tanding keluar kota, keluar negeri kayak gitu. Nah, suatu hari si cheers aku ini, Crown All Star namanya, itu tuh tampil di acaranya Radio OS. Nah, terus senior aku di kampus itu ada yang penyiar di situ. Karena aku kenal sama senior aku, dan senior aku ini baik banget, nggak seperti senior di TV. Dia baik gitu. Jadi waktu dia siaran, aku tuh telepon, aku lagi jalan, karena aku kampusnya di Jatinangor tuh, desa ya kan. Terus aku latihan cheers di Bandung. Jadi aku di jalan tuh aku telepon jadi penelpon kayak pendengar radio. Terus aku nelpon kayak, aku mau request lagu dong, ini buat salamnya buat siapa, buat anak-anak All Star yang mau tampil di acaranya OS. Nah, pada saat lagi telepon itu ditawarin, kamu mau nggak training jadi penyiar radio? Ya mau. Iya kan, kayak gitu. Semesta. Kayak ya mau lah, kenapa enggak gitu. Akhirnya aku training. Nah, pas training itu ternyata nggak gampang jadi penyiar radio. Kayak aku ranking terakhir mulu. Itu maksudnya sekali training sama orang-orang lain, apa lu tuh di training sendiri ya? Enggak, sama orang-orang lain. Jadi kalau OS itu nggak setiap tahun sih, setiap mereka membutuhkan penyiar baru, mereka akan open recruitment. Nah, pas yang aku tuh kayak setelah open recruitment, terpilihlah 10 orang. Dengan tambahan ada aku 1 gitu kan. Kayak harusnya tuh cuma 9, tapi ya itu kayak mungkin mereka masih butuh. Kayaknya kita butuh lagi nih. Dan itu tuh dulu kayak zaman dulu pernah nonton Kavi nggak sih? Pernah. Nah ya kan, kayak mereka tuh dieliminasi gitu kan setiap minggu. Nah sama kita juga kayak gitu, jadi setiap minggu dieliminasi terus sampai kayak yang terpilih mungkin cuma 3 atau 4 orang dari 10 orang. Gitu. Terus kamu termasuk ke 3? Iya, karena kasihan mereka tuh sama aku, bukan karena aku siarannya bagus. Masa sih? Iya, jadi aku tuh kayak gini, aku tuh kalau aku punya goal, misalnya aku udah terlanjur masuk ke situ, terus ada kayak gimana ya, kayak aku emang paling jelek gitu, tapi aku harus bisa jadi kayak aku jelek, tapi aku tuh setiap disuruh meeting datang, tiap disuruh ngerjain apa aku kerjain, tiap disuruh belajar ngelihat yang senior lagi siaran aku datang. Jadi mereka awalnya tuh menilai ternyata itu nggak cuma dari bagusnya doang, karena bagus itu bisa berubah jadi jelek. Tapi kalau orang yang berusaha itu bisa jadi bagus kalau terus-terusan. Itu kata mereka. Kata senior. Talent ya katanya. Iya, itu kata seniornya, bukan kata aku. Tapi ya udah, sekarang di sini here I am. Jadi penyiar radio. Tapi emang sih kadang-kadang gue waktu itu lupa baca buku apa, tapi katanya if you really want something in your life, the universe conspires. Iya, buat, makanya tadi aku bilang kan, lu gitu loh. Terus saya kayak gila, ternyata emang semesta, bener ya. Iya, semesta mendukung, guys. Tapi dari
training terus ke radio OS itu kan di Bandung. Di Bandung. Terus kenapa pindah ke Jakarta? Karena How you pengen. move? Karena Gue pengen. dejavu anjir tiba-tiba. Kenapa? Iya gue dejavu. Kayak semua kita kayak gini. Wow, it happened before. Oke, jadi waktu itu pindah ke Jakartanya tuh nggak ada keinginan sama sekali. Jadi aku ada kayak family problem gitu. Di akhir tahun 2012 itu kayak November lah. Aku pikir kayak kalau aku di Bandung terus waktu itu kayak kan papaku udah meninggal kan, tapi mamaku punya pasangan lagi yang kayaknya karena aku udah gede kan, udah 20 something gitu, kayak ada orang baru kayak ini nggak sih kayak mungkin dia nggak nyaman gitu kan. Kayak aku pikir, terus aku anak paling besar, ya mungkin dia nggak enak kalau dia masuk ke rumah, jadi aku pikir kayak udah aku pindah aja karena intinya keluarga lain meminta kayak mereka menikah aja daripada kayak pacaran gitu kan. Terus ya udah aku pikir aku yang ngalah aja gitu, aku pindah aja ke Jakarta. Tapi itu tuh jarak pindah ke Jakarta cuma kayak gini nih, apa aku pindah ke Jakarta ya, terus aku buka waktu itu ternyata si Trax lagi buka lowongan, dan itu hari terakhir, hari Jumat. Terus akhirnya kan harus itu masih di OS tapi dulu masih di OS kan bulan belum habis kan kontraknya. Itu tuh aku kirim CV hari itu juga, karena hari itu penutupan, dan CV-nya kan harus kreatif anyway ya harusnya kalau kayak masuk radio gitu. Tapi aku beneran nggak CV kreatif, aku cuman CV kayak aku nge-MC biasa. Aku kirim by email doang, nggak yang aku bentuk-bentuk bentuk-bentuk yang kayak tau kan, yang cantik-cantikin atau segala macam. Udah coba email. Hari Seninnya aku ditelepon, bisa ke Jakarta nggak besok buat interview ke Jakarta. Hari Kamisnya aku ditelepon lagi, kamu keterima untuk training loh ya, bukan keterima untuk udah pasti jadi penyiar radio, nggak kayak gitu. Tapi kalau training itu dibayar nggak sih, Ci? Enggak sih, kan kita belajar, tapi dia ngasih ada waktu transport ya, biasa. Tapi dia kasih uang transport kayak gitu. Terus udah hari Jumatnya, hari setelah itu aku ditelepon hari Kamis, bisa pindah ke Jakarta nggak buat training mulai hari Senin. Shock nggak hari Jumat? Terus aku bilang kayak aku mau pindah ke Jakarta besok, bisa nggak? Itu kayak mungkin masih muda ya, kayak nggak pakai langsung aja, kayak pemikiran kan, kayak nggak dipikir kayak aku mau pindah ke Jakarta, tahu nggak uang dari rekening aku cuman berapa? Cuman 2 juta, karena aku tuh baru ngabisin, kalau dulu tuh aku nggak pernah nabung, aku selalu ngabisin uang tabungan aku. Waktu itu aku pengen ngajakin adik aku ke Singapura, jadi aku habisin deh tuh uang di tabungan aku buat ngajakin adik aku pergi ke Singapura. Terus kayak aku nggak kepikiran apa-apa, tiba-tiba ada masalah keluarga ini, kayak uang tabungan aku cuma 2 juta, tapi kayak aku kayak pede aja, ya udah. Dan di Jakarta belum ada gajinya kan. Bayar uang kos pakai apa? Ya jadi aku nggak bayar, nggak ngekos, aku tinggal sama sepupu aku, tinggal sama kakaknya papa. I see. Hanya papa dulu setahun. Baru setelah itu akhirnya setelah mulai stabil, aku mulai ngekos kayak gitu. Tapi pas awal-awal ya tinggal sama mereka. Ya untungnya merekanya baik, mau ngebantuin apa segala macam. Karena keluarga aku supportive ya, very supportive. Keluarga aku, karena kan ada keluarga yang mungkin kayak sepupu atau apa yang nggak terlalu dekat kan. Tapi kalau aku tuh keluargaku yang sangat-sangat membantu gitu loh. Mereka sangat care. Jadi aku beruntung di situ. Iya, aku juga bersyukur banget sih punya keluarga besar yang kayak gitu. Iya kan, eyangnya, kakek neneknya tuh masih care banget tuh. Kayak jarang, ternyata aku soalnya ngobrol-ngobrol banyak yang kayak, kakek nenek aku sih nggak se-care itu ya sama aku. Bahkan tuh ada yang nggak tahu Cia, mereka saudaraan. Iya, masa sih kalau langsung gitu, kalau jauh oke lah. Enggak, beneran. It happens to my friend, parah banget. Jadi dia tuh bisa ini, yang kayak dia ketemu sama aku, terus aku tuh lagi sama teman-temanku, terus dia bilang, Jen, cowok teman lu tuh kayak saudara gue deh, saudara jauh. Enggak, kayak bokap gue punya adik atau punya kakak. Aneh banget, itu aneh banget sih itu, freak. Tapi dia bilang yang kayak, oh iya kita emang ada long history family background. Tapi tuh ya bisa sedrama itu. Makanya kayak aku beruntung banget, aku ngerasa aku beruntung banget karena keluargaku, sepupuku, kakaknya papa itu, yang aku juga masih care banget sama aku, itu banyak ngebantu karir aku gitu. I see. Nah, Cia, terus kan lu jadi ini juga kan, host di salah satu acara, TV, salah satu di net acara waktu itu. Di net waktu itu. Sebenarnya gue tuh tahu lu dari net. Oke. Jadi ceritanya gue net. jadi gue waktu itu tuh baru balik
dari Taiwan. Jadi dulu gue sekolah di Singapura, kerja di sana, terus Seru banget. bosan, terus gue pindah ke Taiwan. Terus Enak banget ya bosen pindah ke Taiwan. Aku kan cuma ke Jakarta doang dari Bandung, kayak ini kayak halo pindah negara. Tapi aku nabung juga buat pindah. Iya, aku pindah karena aku mau sekolah lagi waktu itu. Terus udah habis kayak gitu, actually I really want to be kayak TV presenter juga. Makanya kayak ya udah deh, gue coba balik ke Jakarta. Gue mau pursue apa yang gue mau pursue gitu. Terus jadi pas balik ke Jakarta kan net lagi heboh banget kan waktu itu. It was kayak 2 years ago. 3 years ago masih bagus ya. Terus pas lagi lihat-lihat weekend list, terus saya kayak oh seru juga ya. Iya nih gue dari dulu tuh pengen jadi presenter jalan-jalan gimana ya gitu. Nah terus how gimana caranya bisa kayak gitu ya? Iya, emang dari dulu mau jadi presenter TV atau ini tuh juga sebuah accident yang karena the universe conspires buat elu gitu ngerasanya. Aku tuh selalu merasa diri aku tuh lucky bastard, ngerti gak sih ya? Karena kayak ketika aku menginginkan sesuatu tiba-tiba selalu ada jalannya. Jadi waktu itu ini agak lucu sih kejadiannya. Aku pribadi aku tuh bukan pengen jadi TV presenter untuk acara jalan-jalan. Kayak aku pikir kerja di TV tuh bukan goals aku gitu loh, bukan not the main goal. Iya, bukan main, tapi ada keinginan, tapi bukan yang kayak gue pengen banget jadi host TV, nggak kayak gitu. Biasa aja kayak seru ya kalau gara-gara dulu tuh ada jalan-jalan men, tau gak sih? Jalan-jalan men. Itu si Jebrau tuh kakak kelas gue di Singapura. Oh, iya. Jebrau kakak kelas gue di Singapura. Terus dia lulus duluan ya, dia balik duluan lah. Terus gue lanjut kerja di sana. Terus pas lihat kan follow-followan Facebook, Instagram gitu. Terus kayak dia punya YouTube sendiri. Dan dia bukan TV kan, jadi aku kayak pengen seperti mereka, kayaknya seru deh, tapi si Petra. Iya, tapi kayak nggak punya sih dananya kayak mereka kan waktu itu di malesbanget.com kan, waktu itu malesbanget.com juga lagi hits-hitsnya pada saat itu kan. Suaminya Titi Kamal. Iya, suaminya Titi Kamal dulu kan, terus kayak aduh pengen deh, nyebut aja dalam hati kayak aduh pengen deh, aku kan suka jalan-jalan suatu saat kayak pengen bisa jalan-jalan gratis gitu kan, terus tapi akhirnya aku nggak memulai dengan jalan-jalan gratis sih, akhirnya aku memulai dengan aku sekarang kan udah istilahnya dulu aku pengen banget jadi penyiar radio, jadi aku kayak menghilangkan semua yang kayak main, aku tuh nggak pernah uang atau pakai uang tabungan aku untuk jalan-jalan tuh aku nggak pernah. Jadi pada saat aku udah yakin nih di Jakarta, aku udah ngerasa kayak oh ini nih aku pengen jadi penyiar radio yang seperti ini. Ada rasa kayak ya memang ini udah kayak udah ada tahapnya kan di sini terus aku ngerasa kayak udah saatnya aku buat cobain cita-cita yang lain gitu. Jadi aku pengen bisa keliling dunia kan. Terus aku mulai tuh pakai tabungan aku untuk jalan-jalan sendiri sama suami aku, sama Keiko gitu, kayak pergi jalan-jalan kemana. Tapi aku posting di Instagram dengan cerita, dengan caption, dengan apa segala macam. Dan setiap siaran aku selalu bahas. Aku habis dari sini aku kasih info dengan cara aku. And then suatu hari nggak ngevlog waktu itu tuh. Ya udah ada sih ngevlog, cuman aku nggak ngevlog kayak orang lain ngevlog, orang lain iya kan udah ada ya YouTube, udah ada jalan-jalan, tapi kayak aku tuh emang iya nggak aja cuman suka foto dan posting gitu, kayak caranya gimana blog lah, lebih ke blog kayak gitu. Terus suatu hari produsernya menghubungi aku, produsernya Weekend List ngehubungin aku buat Ci boleh ngobrol-ngobrol nggak? Dia mau ada acara buat jadi host tamu ceritanya kayak gitu kan. Oh iya boleh. Ngobrol, aku inget tuh ngobrol, nggak casting, nggak apa, tiba-tiba mulai syuting aja, minggu depan mulai cobain ya syuting, udah dari situ terus jalan aja terus. Jadi kayak aku tuh makanya tadi aku bilang aku lucky banget karena aku nggak put much effort as iya aku cuma mengucapkan dalam hati oh aku pengen, tapi aku nggak mau ngoyo kayak aku mau ikut casting sana casting enggak, aku cuman kayak aku berusaha dengan caraku sendiri yang menurut aku bisa aku lakukan dengan uang yang aku punya. Kan ada orang yang kayak maksa banget, aku pengen ini pengen. Kalau aku tuh karena menurut aku nggak jalannya untuk jadi A itu jalannya nggak selalu ke kiri, bisa ke kanan, bisa lewat tengah, bisa lewat atas gitu. Jadi kayak ya lakukan sesuai dengan kapasitas yang bisa kita lakukan gitu. Do what you have on hand dulu lah ya. Kayak gitu, dan akhirnya jadi deh udah. Luar biasa. Tapi beruntung ya. Iya,
abis itu jadi berambisi nggak sih untuk menjadi TV presenter apa gitu? Nggak ada sih, nggak ada sampai sekarang nggak ada. I see. Iya. Malah sekarang aku berambisi menjadi ibu rumah tangga yang baik. Wow, pantas di belakang saya. Ini ada satu box yang berisi. Promonya udah mulai ya, sayur-sayuran. Iya bener. Luar biasa banget. Jadi emang sekarang lagi PSBB lebih masak di rumah gitu. Iya, aku emang dari tahun kemarin itu sebenarnya aku berpikir untuk kayak udah dulu jadi penyiar radio, karena aku dari ABG jadi penyiar radio dari umur 18 kan, ya 10 tahun udah lebih gitu kan jadi penyiar radio. Jadi kayak aku tahu ada orang yang lebih hebat sebagai penyiar radio daripada aku, cuman kan maksudnya perasaan dan hati orang tuh beda-beda kan. Maksudnya cara dia menempuh menjadi penyiar radio dengan cara aku menempuh menjadi penyiar radio mungkin beda ya. Kalau aku kan kayak beneran karena aku mulai dari nol dan nggak bagus, jadi aku banyak menyingkirkan waktu untuk main, untuk pacaran bahkan waktu itu, terus tapi pacaran di rumah. Dari di Bandung apa ketemu di Jakarta? Enggak, dari di Bandung emang aku lama pacarannya. Dari kecil Kak pacarannya. Terus, wow, ini cinta lama. Cinta lama ya sampai sekarang, iya. sampai tuir. Terus ya udah, aku kayak berpikir kayak akhir tahun 2019 kemarin aku coba buat aku pengen lebih banyak di rumah deh, pengen bisa kayak punya waktu untuk masak, karena nggak pernah masak gitu loh. Terus kayak nggak pengen pengen nyobain mungkin kayak orang yang maksudnya ibu-ibu muda gitu luar kayak, lah gue justru pengen kayak lo kagak di rumah, kan ada aja yang kayak gitu. Tapi kalau ya sama kebalikannya, aku juga yang sering di luar, aku pengen coba gimana ya supaya aku lebih banyak di rumah. Maksudnya ini nggak cuma soal jadi ibu rumah tangga, tapi lebih jadi anak yang baik gitu loh. Kayak aku tuh jarang nganterin mama, jarang nemenin mama, karena aku selalu mungkin sekarang payback time aja iya, gitu karena aku selalu ngejar apa yang aku mau, apa yang aku cita-citain. Jadi aku ngerasa kayak sekarang mungkin waktunya aku untuk cita-citain bahwa keluarga, family adalah priority gitu. Gitu. Tapi ternyata aku tetap menjadi penyiar radio ya. karena waktunya lebih fleksibel. Dia kasih aku waktu yang menyesuaikan dengan aku gitu. Sempat baca buku Ikigai gak? Belum, apa tuh? Gue juga nggak baca sih, cuman ini konsepnya tuh lagi warawiri banget di mana-mana. Semuanya yang kayak have you found your ikigai gitu-gitu. Apa tuh? Yang nggak ngerti. Jadi ikigai itu tuh, oh ya, I thought you know loh, soalnya kayak beneran di mana-mana dibahas. Oh my gosh, aku kayaknya kurang wawasan ya. Jadi ikigai itu tuh derived from a Japanese word. Artinya kebahagiaan. Asik. Oke, and then kebahagiaan. Tapi mereka itu bikin diagram gitu, Cia. Okay. Jadi tahu nggak sih diagram zaman dulu kalau kita belajar matematika yang apa-apa ada irisan gitu. Ada irisan, yang gitu-gitu. Jadi dia tuh buat diagram kayak gitu. Dia tuh buat diagram ini nih berdasarkan what you love, what you good at, what you paid for, sama what the world needs. Wow, what the world needs, oke. Iya, oke. Ini kompleks banget sih. Jadi kayak misalnya kan what you love sama what you good at itu tuh passion. Tapi misalnya kalau what you good at and what you get paid for kan berarti karir. Tapi misalnya kalau lu bisa dapet, nggak semuanya punya privilege untuk dapet empat-empatnya kan. Tapi mereka ini nih ngajarin kayak ayo ketemuin your ikigai gitu. Ketemuin what you love, what you good at, yang bisa dibayar, sama what the world needs. Gitu. Jadi, do you think you have found your ikigai, kebahagiaan lu nih? I guess so ya. Kayak iya sih, kok maksudnya iya sih, tapi aku nggak yakin what the world needs-nya ya. Cuman gue juga pernah kayak maksudnya apakah aku dibutuhkan oleh dunia? Itu kayak, tapi kalau yang kayak aku dibayar karena sesuatu yang aku suka, itu iya banget. Itu salah satu keberuntungan yang aku dapetin, karena aku kan mulai mendapatkan uang sendiri itu dari SMA kan. Aku dari cheers, dari ngajar, dari jadi coach itu aku udah dapet duit sendiri. Siaran, bayar kuliah sendiri akhirnya. Terus ya karena aku kuliahnya jadi lebih lama karena aku mengejar yang lain. Iya, karena aku ngejar yang lain kan. Aku ngejar pengen kompetisi ke luar negeri waktu itu pas masih cheers. Aku ngejar pengen jadi penyiar radio juga. Jadinya ya kuliah aku terbengkalai kan pastinya. Teman-teman udah lulus, aku masih belum lulus. Jadi aku harus bertanggung jawab kepada keluarga aku. Aku ngejar ini, tapi ini aku tinggalin dulu, tapi aku bayar sendiri. Kayak gitu. Jadi
Jadi aku suka kan sama hal yang aku lakuin, aku suka nari, aku suka joget, aku suka ngomong, aku suka jadi penyiar radio, aku suka jalan-jalan dan aku dibayar dari itu. Tapi kalau bagian dibutuhkan dunia, aku kurang tahu nih apakah dunia butuh gue ya. Kayak emang dunia butuh banget ya kita gitu misalnya kayak MCTV presenter. Tapi dia pikir-pikir dunia butuh tahu. Asik. Gimana coba? Iya, karena kayak mereka tuh butuh yang bisa lead mereka, yang bisa menghibur mereka gitu kan. Kita one part of entertainment, payungnya entertainment gitu kan. Jadi I think we have found our ikigai sih, misalnya karena udah bisa semuanya nih. Karena kalau nggak good at ya nggak di situ, kalau nggak love nggak di situ. Harusnya sih iya ya. Oke, aku yakin. World needs me. The world needs us, guys. Asik. Yang tadi as you said kan, bayar uang kuliah sendiri gitu. Sampai sekarang dunia radio itu tuh menjanjikan nggak sih? Maksudnya kan banyak banget nih anak-anak yang asik, anak-anak kayak tua banget. Iya, banyak banget juga kan. Adik-adik dia boleh nggak adik-adik biar nggak tua banget? Iya, gue bilangnya anak-anak kan ini. Oke, adik-adik. Banyak banget teman-teman yang baru lulus terus mau banget nih jadi kayak lu. Oke, jadi kan aku mulai harus secepat yang kamu bisa. Kayak kalau misalnya baru lulus, soalnya gini loh, di radio itu kan gajinya kecil. Sebenarnya nggak cuma di radio doang sih, tapi dimanapun ketika kita baru mulai, itu kita pasti dapat salary yang bahkan kurang dari cukup. Kurang dari cukup kan sebenarnya. Cuman jangan dilihat dari situ. Kalau kebetulan punya privilege untuk bisa tetap dapat duit dari keluarga, maksudnya itu sangat beruntung ya. Karena dengan ya berarti kita bisa kan ngejar walaupun duitnya cuma sedikit. Tapi kalau baru lulus biasanya kan ada keinginan dari keluarga yang kayak lo kan baru lulus kuliah harus bisa cari duit sendiri. Kayak dari radio tuh sebenarnya agak susah ya kalau misalnya baru lulus, let's say baru lulus, kalau telat umur 24 25 kan ya, baru lulus kuliah gitu. Baru mulai, sementara di stage umur segitu orang ada yang udah disuruh nikah, ada yang pacarnya mungkin menuntut untuk nikah juga ya kan. Kayak tapi kalau jadi penyiar radio agak susah. Bukan berarti nggak bisa ya, tergantung sama diri sendiri. Lo mau nggak digaji kecil dulu, bisa nggak di cover sama hal yang lain gitu. Jadi, tapi kan dari radio itu cuman 3-4 jam kan Cia? Gue nggak tahu sih maksudnya backgroundnya radio gimana. Berarti mereka juga sebenarnya bisa ngerjain hal yang lain. Kalau nggak dapat siaran tiap hari ya. Tapi kalau dapat siaran tiap hari, misalnya let's say kayak aku siarannya jam dulu yang setiap hari ada jam 10 sampai jam 1 siang. Kadang-kadang kantor lain mana yang mau nerima aku kerja jam 2 sampai kecuali freelance lagi. Iya, freelance lagi. Nah, tapi mungkin bisa jualan, bisa bisnis, atau sekarang kan banyak yang bisa dikerjain, bisa bikin konten, iya kan? Bener-bener. Bisa dari endorse, bisa dari apa, kalau memang udah kebetulan misalnya udah stabil di sosial media gitu. Jadi ya banyak yang aku bilang tadi, banyak sih sebenarnya caranya. Dan jadi penyiar radio apakah masih menjanjikan? Jujur masih, karena di mana lagi kita bisa belajar gratis untuk teknik komunikasi. Orang lain bayar, bener juga sih. Orang lain bayar sekolah back to mahal kan, maksudnya untuk kayak untuk bisa mendapatkan ilmu itu mahal. Tapi kalau kita kerja di radio, kita bisa dapetin ilmu-ilmu itu gratis, learning by doing juga. Gitu. Tapi kan banyak nih, misalnya what if lu kan lumayan salah satu orang beruntung ya Cia. What if ada si orang spesies 2C ini nih. Jadi yang 2C yang mana ya tadi? Yang dia udah cobain berbagai macam hal, terus dia baru yang kayak oke, kayak gue mau jadi penyiar radio gitu. Tapi at later age, maksudnya yang kayak bisa aja nggak jadi masalah. Udah 28, 29, bahkan mungkin 30 ke atas gitu. Gara-gara, bukannya gara-gara sih, misalnya salah satunya gue gitu. Gue rushing back to Indonesia karena semua aplikasi itu tuh menuntut umur 27 bos terakhir. Gue nggak tahu sih, pokoknya aplikasi yang gue lihat yaitu kayak berpenampilan menarik, umur 25 sampai 27 terakhir ya, gitu-gitu kan. Nah, kayak masukin aja kalau kata aku, walaupun udah lewat umurnya. Buat orang spesies 2C inilah gitu. 2C, tapi ada beberapa radio yang misalnya bilang, oh lu udah harus ngerti ini nih mixing karena ditinggal gitu. Itu gimana? Maksudnya apakah gimana untuk teman-teman yang pengen banget nih ke dunia radio tapi telat gitu? Sebenarnya sih kalau aku pribadi, aku nggak pernah mengenal kata terlambat.
terlambat ya, kecuali kalau pengen jadi artis K-pop mungkin udah nggak bisa ya, udah tua. Kecuali ada ibu-ibu pop atau tante-tante pop, mbak-mbak pop ya. Kalau K-pop kan remaja ya. Iya. Kayak kalau buat jadi penyiar radio, maksudnya penyiar radio tuh kan radio tuh banyak ya, ada yang maksudnya memang dia setiap radio punya target market sendiri, tapi sekarang banyak banget radio yang target marketnya juga bahkan 35 gitu ya. iya 35 tahun ya. Mungkin nanti suatu saat ketika udah umur segitu aku akan pindah juga, aku juga nggak tahu ya. Kayak itu tuh sebenarnya nggak apa-apa juga, bisa juga dikejar. Kayak di radio tempat aku kerja sekarang itu waktu mereka rekrutmen ada kok yang umurnya sudah tua ya, karena memang radionya radio tua, radio dewasa gitu. Kayak berapa kan di MRA tuh ada. Tuh ya penyiarnya otomatis penyiarnya udah tua juga gitu kan. Jadi ya mereka nggak akan mungkin cari anak umur 20 atau 30-an untuk, kecuali yang suaranya gede banget ada ya. Ada sih aku punya teman yang kayak masih muda tapi suaranya tuh kayak bapak-bapak gitu. Banget. Ada gitu. Ya cuman sebenarnya nggak ada yang telat sih selama kita mau coba. Toh juga justru beruntung kalau misalnya kamu kayak udah umur di atas umur 25. Kalau misalnya kayak kita punya macam-macam background, kayak kamu kan backgroundnya udah sekolah tinggi, udah punya bisnis yang lain, maksudnya udah kayak udah ngerjain hal yang lain. Jadi itu bisa jadi tambahan untuk di tempat di radio itu gitu. Malah mungkin beruntung kayak aku sebenarnya sekarang, kayak karena aku udah punya background yang seperti ini, mereka ambil aku ya karena background aku, bukan karena aku bisa siaran atau enggak. Karena kalau dari segi umur kan aku siaran di radio anak muda terus. Aku sampai sekarang belum pernah siaran di radio dewasa gitu. Aku selalu siaran di radio anak muda. Sebelum Trax, OS radio anak muda, terus anak muda. Sekarang di Mustang radio anak muda juga. Oh iya, berhubungan di dengan Mustang. SMA semua. Kayak itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama umur sih. Itu selama kayak kita sukanya apa, jiwa kita seperti apa, kita mau atau enggak. Aku selalu ajarin gini. Tiap ada yang nanya aku kan selalu kasih kayak misalnya diundang untuk kayak ya acara-acara radio gitu, ditanya di SMA ya SMA atau kampus-kampus gitu, selalu ditanya apa sih rahasianya supaya kepilih jadi penyiar. Karena kan untuk masuk training biasanya mudah tuh, tapi setelah masuk training untuk dipilih jadi penyiar main host ya, dipilih untuk kepilih nih jadi penyiar tuh kan susah kan. Apa sih yang jadi tolak ukur? Yang jadi tolak ukur adalah kemauan. Aku bilang kayak kamu masuk training, aku ngajarin kamu training, aku akan lihat setinggi apa sih kemauan kamu untuk, karena itu cuma satu. Kayak cuma satu yang bisa bikin kamu berhasil atau enggak. Mau, aku bilang gitu. Kalau enggak mau, terus kalau maunya cuma kayak mau enggak mau, itu kayak susah. Tapi kalau gue mau merelakan, ya kasarnya aku mau merelakan apapun demi untuk ngedapetin ini, pasti ada jalannya. Itu. Wih, luar biasa. Edan gak sih? Sampai jadi gelap ini layarnya. Gelap. Oh iya juga nih. Apa kita mau geser hordengnya lagi? Berarti ini ya, kayak buat temen-temen yang mau masih bisa, nggak usah nunggu open casting ya bahkan ya. Jadi tinggal tanya aja kayak telepon lah ya, DM. Sama yang tadi kalau kamu ngomong yang kayak kan biasanya suka ada syarat, misalnya mereka di open recruitment kayak maksimal umur 27 biasa open gitu. casting ya yang ada umur atau iya, gimana ya sih? Nggak. Casting malah sekarang bisa sampai tergantung kan. Misalnya kalau dia perannya jadi ibu rumah tangga ya masa umur 21 kan kayak nggak mungkin, pasti 25 ke atas kan kayak gitu. Kalau kata aku ya kirim aja kalau walaupun udah ngelewat misalnya kayak 27 misalnya, terus kamu misalnya umur kamu 25, terus di situ persyaratannya maksimal 23 atau 24, ya tetap kirim aja. Kayak kalau misalnya mereka akhirnya manggil kamu, berarti kamu menarik gitu, bukan masalah umurnya doang. Itu kan cuman kayak ya kalau kamu umurnya 30 ternyata kayak mukanya umur 23, ya kenapa enggak gitu loh. How you package yourself and how you present yourself ya. Gitu. Hey, mungkin ada ini nih, ada last remarks untuk teman-teman dari Cerita Jenita. Cerita Jenita, teman-teman Cerita Jenita, kalau misalnya emang kamu pengen mengejar mimpi, yang paling penting satu adalah kemauan. Menurut aku adalah mau. Dan yang kedua adalah itu bikin kamu bahagia atau enggak, karena yang paling penting itu adalah kebahagiaan. Setuju guys. Chase for your happiness and the other things will follow ya. Iya. Punch. Sebelum kita mengakhiri, berasa acara TV banget nih. Gue mau main game. Oke. Maaf ya, aku tuh nggak konsisten ngomongnya aku kamu gue lu Nggak gitu. apa-apa, Karena aku juga. dia anaknya aku kamu anaknya gue lu. Maaf ya, dari Bandung nih, perempuan Bandung kayak Asik. ngomong Mojang. Mojang Bandung. Mojang Bandung. Kalau ngomong kadang-kadang kalau ngomong gue tapi nggak ngomong gue dipaksa. lu tuh
berasa kasar ya, Cia? Apa gimana sih? Enggak berasa kasar karena dulu aku sekolahnya negeri. Kalau ngomong gue lo tuh kayak so gaul, gitu-gituin lo, so gaul. Jadi enggak ngomongnya aku kamu, saya kamu sih sebenarnya. Tapi kalau saya kayak formal banget ya saya. Iya, saya. Akhirnya aku kebiasaan ngomong aku. Unj. Oke. Oke. Jadi kita akan main what if questions nih, Cia. Oke. Jadi ada 7 questions di sini. Kamu pilih 5. Nomor berapa yang kamu mau Oke. jawab? 1 sampai 7. Nomor 7. Nomor 7. Oh, satu-satu deh ya. Oke. Pertanyaannya adalah, what if you could turn back the time, what would you change? Aduh, aku paling nggak bisa nih pertanyaan kayak apa ya yang mau aku rubah kalau aku kembali ke masa lalu. Aku pengen spend more time sama almarhum papaku. Oh. Emang kapan papa ini? Waktu pass aku away? umur 19. Kayak itu menurut aku adalah hal tersulit di hidup aku ketika papaku meninggal, karena papaku benar-benar care banget sama aku gitu. Kayak nggak ada sih cowok lain yang se-care papaku. Ya iyalah, maksudnya even pacar kan kayak ya nggak mungkin lah se-care bokap gitu. Terus ya udah itu doang sih, kayak aku bakalan kalau tahu gitu dia bakalan pergi secepat itu ya aku nggak akan main-main, karena aku dulu suka puasa disuruh pulang nggak mau gitu, kayak buka puasa di rumah nggak mau buka puasa sama teman-teman gitu loh, kayak namanya juga anak muda ya umur belasan tahun, kayak kita nggak ngerti kan. Terus ya taunya aku ternyata ditinggal secepat itu, kayak karena momen yang paling sedih adalah ketika aku menikah itu nggak ada dia. Nggak ada gitu. yang anterin Iya, gitu. Iya. Makanya be grateful for your parents, yes, guys. betul. Oke, question kedua. 3. What if you could be a superhero for a week? Who would you want to be and why? Aku selalu pengen jadi Profesor X. Oh ya? Iya. Ternyata banyak gak yang mau jadi profesor? Serius ya, ada yang jawab gitu juga? Ini yang masuk Forbes 30 Under 30. Oh serius? Berarti aku punya kemampuan itu juga ya. Aku pengen jadi Profesor X karena kayak kita bisa melihat jalan pikiran orang lain, kita bisa mengerti orang lain gitu. Terus kayak menurut aku dia yang paling kuat sih di antara another superheroes, karena dia bisa take a lead gitu loh. Iya sih, benar-benar dia tahu kemampuan lu apa dan bisa bisa kayak raise the potential bisa juga ya. Kecuali Magneto ya, karena kan dibungkus kepalanya. Oke, pertanyaan ketiga. Apa ya? Aku nomor 1 deh. Nomor 1. Yes. What if you were guaranteed to be successful in a different profession? What would you want to do? K-pop idol. Lu suka banget ya, Cia? Nggak. Aku tuh suka banget gini. Yang aku suka adalah aku suka banget performance. Aku suka banget ada di atas panggung itu, nggak peduli itu mau jadi K-pop idol atau itu jadi penari, karena aku dari dulu pengen banget jadi kayak penari profesional. Ternyata aku memilih hal yang lain, tapi itu tetap masih ada di hati dan jiwaku bahwa aku pengen ada di panggung perform something jiwanya gitu. panggung banget. Iya, makanya aku suka jadi MC, tapi masalahnya MC itu ngomong, bukan satu bentuk karya perform gitu kan. Jadi kayak pengen entah jadi apa, aku masih belum mikirin sih, pemain teater kayak apa kayak K-pop idol. Kalau aku terlahir kembali, aku mau jadi To Anyone. To Anyone nih gaji yang itu at least gue tahu lah. Iya, gue bukan Korean enthusiast, tapi ya buat beberapa lagu yang sudah booming di Indonesia pasti tahu. Dan soalnya aku tuh dulu suka banget Cheers karena kayak itu kayak performing gitu kan. Oh iya sih, dan itu jauh sebelum K-pop masuk ya? Iya, bukan jauh sebelum. K-popnya sih udah ada, akunya yang nggak suka K-pop. Pada saat itu ya. Aku baru suka 3 tahun. 5 tahun ini ya, 2015. Aku 2015 akhir, 2016 deh tuh baru beneran suka-sukanya. 2015 baru kayak apa sih gitu. Itu pun 2015 akhir. Oke, two last questions. Last 2 questions. Ya udah, 2 deh. 2. What if you could be anywhere else right now? Where would it be and why? Di Seoul. Tetap di ini ya, SM Town gitu. Di YG Entertainment nggak? Kalau sekarang aku cuman pengen
aku pengen, sebenarnya sekarang sih pengen ada dimanapun, pengen kayak balik lagi ke tahun 2019 doang deh, yang kita tuh kemana-mana aja bisa, kayak tinggal nabung, berusaha, kita bisa pergi kemanapun kita mau. Karena sekarang walaupun kita udah nabung, kita nggak bisa pergi kemana-mana. Walaupun kita bisa pergi dengan perasaan was-was tuh nggak enak kan gitu. I see. Oke. Satu lagi ya, last one. Last question. Ini deh satu-satunya yang ganjil. 5. What if you could only eat one food for the rest of your life? What food would you wanna choose and why? Rice. Rice doang, nggak diapa-apain. Ya karena nasi bisa jadi apa aja lah, bisa jadi rengginang, bisa jadi, nggak, aku suka banget nasi sih, aku suka banget nasi anget kayak, dan karena aku punya mah, nasi anget itu sangat membantu kalau pagi-pagi kayak cuman ditelan tanpa dikunyah, itu bisa meringankan lambung, penyakit lambung. Oh gitu. Iya. Baru tahu loh. Ya, jadi aku suka banget nasi. Oh, anaknya nasi pakai banget. garam aja udah cukup. Iya, nasi itu digoreng pakai kecap ya kan, yang nggak bisa Iya, yang iya. lain. Iya juga ya, nggak kepikir itu. Kemarin kalau ditanya apa ya, sampai mikirnya tuh setengah mati gitu. Iya. Karena doyan banget sama makanan. Kedoyan banget sama makanan, aku parah sedoyan itu sama nasi. Jadi kayak apapun kalau bisa makan pakai nasi ya. Nggak spaghetti pakai nasi juga sih, cuman maksudnya kayak Iya. kayak Nggak apa-apa, nasi. menurutku paling aneh adalah durian pakai nasi. Orang Medan tuh katanya Tapi makan kan durian pakai bukan nasi kali, ketan. Enggak, nasi. Aneh banget sumpah, Iya, aku durian juga aja wanginya kayak belum pusing. bisa mengapresiasi Iya, rasa iya. itu. Bingung-bingung. Thank you banget Cia. Terima kasih Junita. Semoga PSBB cepat selesai, Amin. bisa pergi kemana-mana. Itu dia. Dan bisa spread positivity juga nih, Cia. Tetap Amin, ke semoga teman-teman ya yang lainnya. aku bisa ya, aku ingin sekali kayak gitu. Oke, thank you banget teman-teman sekalian. I really hope that this episode could help you some way somehow. Ada positive message juga yang bisa di take away. So tetap take care walaupun kita udah new normal. And I really hope that you enjoy the new normal juga. See you in the next episode and take care. Bye bye.